Di tepian galaksi Bima Sakti, ada planet unik berbentuk kepala kucing, guys. Dan tentunya yang menghuni planet tersebut adalah kucing. Awalnya kehidupan di planet Meo baik-baik saja. Tapi semenjak planet tersebut sering dihujani meteor, kehidupan para kucing pun menjadi terganggu. Hingga kemudian mereka pun berpikir untuk pindah dari planet tersebut ke planet bumi. Akhirnya Raja Anggora menyuruh kesatria kucing untuk menyuruh pengintai dan melakukan penyerangan kepada manusia. Tak lupa, Raja memberikan liontin ajaib untuk mempertahankan kekuatan si kucing, yang artinya ketika dia berada di bumi, kekuatannya tidak akan hilang. Ini adalah Goli yang sedang berusaha debut sebagai komentator bola. Ketika tiba gilirannya untuk mengomentari pertandingan sepak bola, dia membuat para sutradara kesal. Itu karena intonasi suara dia tidak sesuai dengan pertandingan tersebut. Dia pun gagal dan ditertawakan oleh orang-orang di sana. 立定個波㗎啦，俾人執雞咁咪死咯！我做龍嗰陣時都唔會，跟住一拍咗個波出嚟。咁你俾我見識下啦。Goli sebenarnya mantan pemain sepak bola yang handal. Setelah mendapatkan uang yang begitu banyak dari pertandingan terakhirnya, dia memilih pensiun dan membuka usaha. Istrinya Goli bernama Zhao. Dia bekerja sebagai artis iklan. Karena dia tidak terkenal, dia hanya mendapatkan job seadanya saja. Dua anak mereka adalah Yuho dan Yoyo. Si Yuho ini sering banget membuat video random karena bercita-cita menjadi YouTuber. Sedangkan Yoyo, dia sering mendapatkan perlakuan buruk dari teman-temannya. Gara-gara dari kecil kakinya mengalami kelainan. Dari itulah Yoyo tidak mempunyai teman dan sering kemana-mana sendiri. Hari itu, Yoyo yang sedang kesepian pergi ke taman dan meminta kepada Tuhan agar memberikannya teman sejati. Di waktu yang bersamaan, kesatria kucing memasuki bumi. Tapi sialnya, kesatria kucing lupa mengecek cuaca bumi dan membuat pesawatnya tersambar petir. Karena tidak bisa mengendalikan pesawat tersebut lagi, dia dan pesawatnya pun jatuh di suatu tempat dan membuat liontin pemberian raja hilang. Goli pun sangat bingung karena sampai saat ini dia tak kunjung diterima menjadi komentator sepak bola. Hingga tiba-tiba temannya yang bernama Tuan Lee menelponnya karena dia diminta untuk menjaga kucingnya. Karena Tuan Lee akan melakukan perjalanan. Awalnya dia ragu, tapi ketika Tuan Lee mengiming-iminginya menjadi pelatih sepak bola, tanpa basa-basi dia pun langsung bersedia. Tapi ternyata istrinya pun menolak karena dia tidak mau repot. Karena tidak ada pilihan lain, dia tidak memperdulikan ucapan istrinya dan memilih untuk menemui Tuan Lee. Di malam yang sama, kesatria kucing muncul. Dia terlihat lemah dan lesu karena jimatnya hilang. Ketika dia tiba di sebuah komplek, dia melihat ada payung pelangi. Payung yang sama persis saat dia jatuh. Kesatria kucing pun akhirnya berhasil menemukan si Oyen. Tidak mau berlama-lama lagi, dia langsung menyerupai kucing Oyen. Saat tubuhnya berubah total, Oyen pun langsung pergi, meninggalkan majikannya yang lagi asyik mengobrol. Dia pun pergi ke belakang ke bagasi untuk melihat kucing Oyen. Tapi dia kembali lagi karena dia sangat panik. Sialnya Tuan Lee malah langsung pergi aja dan berpikiran bahwa Goli bisa merawat kucing Oyen. Ternyata yang dia temui itu bukan kucing Oyen yang asli, melainkan kesatria kucing yang sedang menyamar. Tapi karena dia kira kucing itu adalah kucing Tuan Lee, dia pun membawa pulang kucing itu. Dia pun sampai di rumah. Istrinya pun pingsan karena melihat kucing raksasa, sedangkan anak-anaknya malah seneng. Apalagi Yoyo yang merasa doanya dikabulkan oleh Tuhan. Malam itu, si Oyen memanggil pengintai kucing yang sudah lama ada di bumi untuk bertemu di markas. Si Oyen menjelaskan kepada kucing lain jika sekarang planet kucing dalam bahaya dan mereka harus segera menyerbu bumi. Mendengar itu, salah satu kucing merasa sudah nyaman tinggal di bumi. Salah satu dari mereka menyuruh raja untuk datang ke bumi, lalu mencari manusia yang baik. Tapi di sini si Oyen malah marah. Dia merasa wibawa kaum kucing hilang. Dia berkata akan memecah belah keluarga Goli. Si Oyen pun datang sambil membawa pisau. Dia masuk ke kamar Goli. Bukannya menyerang, tapi dia dapat serangan dari istrinya yang sedang tidur sambil berjalan.
Karena gagal, dia pun datang ke kamar Yuho. Ketika selimutnya dibuka, terlihat Yuho tidur sambil memegang senjata mainan. Dan senjata itu berhasil mengenai Oyen. Tidak putus asa, si Oyen pun masuk ke kamar Yoyo. Dia juga sudah siap dengan cakarnya yang tajam. Ketika melihat anak manis itu tidur, dia pun tidak tega. Karena sudah lelah, si Oyen pun memutuskan untuk tidur dan melakukan penyerbuan besok. Pagi pun tiba, baru aja bangun tidur, tapi si Oyen sudah dapat perlakuan baik dari keluarga Goli. Tapi karena rencananya tidak mau gagal, karena luluh sama manusia, si Oyen terus saja menolak pemberian mereka. Karena lapar yang tidak bisa ditunda lagi, si Oyen yang ditinggal sendiri bergegas mencari makanan sendiri dan membuat rumah Goli berantakan. Ketika keluarga itu pulang, istri Goli sangat marah. Mereka lalu bergotong royong membersihkan rumah. Tidak disangka dari kekacauan rumah, istri Goli yang sudah lama kehilangan gelang pemberian ibunya, tiba-tiba saja menemukan gelang tersebut. Si Oyen masih berusaha untuk memecah belah keluarga Goli. Dia diam-diam masuk ke dapur dan menaruh racun di masakan Zhou. Tapi ternyata Goli dan keluarganya memesan pizza. Dan sup yang tadi diberi racun, Zhou sendiri buat untuk Oyen. Si Oyen yang gak mau mati pun langsung kabur dong. Suatu malam, ketika si Oyen sedang duduk sendiri di luar, dia melihat kedua perampok yang sedang masuk ke rumah Goli. Keluarga Goli yang tidak bisa menyerang pun hanya bisa pasrah dan disuruh menunjukkan barang-barang berharga mereka. Karena sudah tidak punya apa-apa lagi, Goli pun menunjukkan produk usahanya, sembari mengalihkan perhatian mereka agar tidak melihat Oyen. Si Oyen pun hendak pergi, tapi karena kasihan dengan keluarga Goli, si Oyen kembali dan hendak menolong mereka. Dua perampok itu hendak tertarik dengan si Oyen dan hendak menjual si Oyen ke kebun binatang. Tapi sebelum hal itu terjadi, hanya dengan sekali pukulan, kedua perampok itu langsung KO. Setelah kedua perampok itu dikalahkan, Goli dan keluarganya berterima kasih kepada si Oyen. Di sini si Oyen merasa aneh. Dia merasa sangat bahagia karena bisa menolong keluarga Goli. Keesokan harinya, Yoyo gagal saat ujian. Dan Bu Guru menyuruh Yoyo untuk memanggil kedua orang tuanya. Dan tidak ingin melihat kedua orang tuanya marah dan kecewa, dia pun mendapatkan ide untuk mengajak si Oyen dan didandani menjadi manusia. Saat berhadapan dengan Bu Guru, Yoyo berusaha agar Bu Guru tidak bicara dengan si Oyen. Kedekatan si Oyen dengan keluarga Goli semakin erat. Mereka liburan dan bermain bersama. Di lain hari, Yoyo sangat senang karena ayahnya menjemput dia di sekolah. Kemudian Bully datang. Tidak disangka-sangka, Bully sangat mengidolakan Goli karena sosok kiper yang handal. Di sisi lain, istrinya Goli kaget karena dia melihat muka Goli di mana-mana. Goli harus bertanggung jawab dengan hutangnya sebesar 2 juta dolar. Tapi ternyata yang berhutang itu temannya Goli dan Goli adalah sebagai jaminannya. Istrinya pun sangat marah dan memukulnya. Untung Yuho bisa memadamkan situasi yang panas ini. Jika videonya yang menampilkan si Oyen telah ditonton jutaan views, banyak tawaran untuk main film serta iklan. Setelah videonya booming, keluarga Goli sedang syuting film dan bermain iklan. Akhirnya si Oyen tenar dan banyak orang yang meminta foto kepadanya. Hari berikutnya si Oyen pun mengumpulkan pasukan kucing untuk berdiskusi. Mereka menebak si Oyen telah kalah dengan manusia. Karena tidak ingin menyerah dan malu, si Oyen akan tetap melakukan penyerangan. Goli sedang menunggu produser iklan di sebuah restoran, tapi tiba-tiba ada beberapa orang menawarkan peta kepada Goli. Dan jika 3 peta tersebut digabungkan, maka akan menunjukkan lokasi harta karun peninggalan dinasti Ming. Goli yang sudah terpengaruh dengan harta karun itu pun langsung membelinya. Tapi ternyata
Uang yang dia pakai adalah uang tabungan keluarganya sendiri. Istrinya yang menerima konfirmasi dari bank langsung tancap gas untuk menemukan Goli. Tidak butuh waktu lama, mereka pun sampai, tapi mereka sudah terlambat. Kini uang tersebut sudah diberikan kepada si penjual peta. Dia semakin geram karena kehadiran Bully yang dikira orang adalah istrinya Goli. Ketika Zhou meminta uang itu kembali, media menyiarkan jika ada 3 penjahat yang melakukan penipuan. Tidak disangka jika orang yang ada di media adalah ketiga orang ini. Karena sudah ketahuan ketiga orang itu lari membawa uang mereka. Istrinya Goli sangat marah kepadanya. Dia di sini menangis sambil berkata jika uang itu sebenarnya akan dipakai operasi kakinya Yoyo. Sebab jika tidak dioperasi, kakinya Yoyo akan cacat seumur hidup. Si Oyen yang mengetahui itu pun merasa kasihan dan sekarang dia tahu alasan keluarga Goli terobsesi dengan uang. Keesokan harinya, sekolah mengadakan lomba lari estafet keluarga. Setibanya di rumah, Yoyo langsung memanggil ayahnya yang tidak ada di rumah. Dan yang ada hanya si Oyen. Yoyo pun langsung memeluk si Oyen dan berkata dia berharap jika keluarganya bisa mengikuti lomba lari estafet sekolah. Yoyo pun memberikan surat kepada ibunya dari sekolah. Ibunya yang sedang marah kepada ayahnya tidak mau mengikuti lomba. Suasana rumah pun menjadi suram dan tidak seperti dulu lagi. Si Oyen yang sedih iseng berjalan-jalan di rumah. Tiba-tiba dia melihat sinar hijau di atas pohon. Setelah dicek, itu adalah jimatnya yang telah lama hilang. Dia pun bingung mau diapakan jimat itu. Hari lomba lari pun tiba. Di sekolah, semua murid sudah mulai berlomba. Mereka sangat gembira karena akan berjuang memenangkan lomba bersama keluarganya. Tapi tidak dengan Yoyo. Dia berharap keluarganya akan datang. Sampai kemudian Yuho datang mengajak Yoyo untuk pulang. Tentu saja Yoyo menolak. Yoyo akan tetap lari meski orang tuanya tidak datang. Tapi ternyata Goli datang meskipun terlambat. Goli pun melihat Zhou juga datang. Dia menjelaskan kepada Zhou bahwa dia dan Bully tidak memiliki hubungan. Tapi ternyata Zhou marah bukan karena itu. Tapi marah karena Goli yang selalu tertipu soal uang. Goli yang menyesal pun langsung minta maaf. Mereka berdua langsung menghampiri Yoyo yang terjatuh di perlombaan. Mereka berjanji tidak akan berantem lagi soal uang. Lalu Yoyo memeluk keluarganya dengan erat. Yoyo sangat bahagia karena kedua orang tuanya sudah baikan. Lalu Yoyo melihat si Oyen dari jauh. Mereka pun bergegas menemui si Oyen. Di sini mereka berpegangan tangan. Lalu tiba-tiba terdengar suara seseorang, yang ternyata itu adalah suaranya si Oyen. Dia mengungkapkan sebenarnya dia berasal dari planet Miao. Berkat jimatnya, dia bisa berbicara. Si Oyen berkata kepada Yoyo, karena berkat Yoyo, dia tahu jika senjata terkuat manusia adalah cinta. Si Oyen juga berkata jika Goli sudah menjadi ayah yang baik. Tapi dia berharap agar Goli kedepannya menjadi lebih dewasa lagi. Tidak lupa, ibu juga diberi nasihat oleh si Oyen agar lebih lembut. Lalu Yuho yang diberikan keyakinan jika suatu saat nanti dia akan menjadi sutradara yang sukses. Si Oyen lalu berpamitan untuk kembali ke planetnya. Tapi dia dicegah dan disuruh menunggu sampai perlombaan selesai. Kini perlombaan pun dimulai. Berawal dari Yuho, ibu, ayah, dan terakhir Yoyo. Teman Yoyo yang lain sudah berhasil lari dengan cepat dan hanya Yoyo yang ketinggalan. Yoyo sadar jika dirinya ketinggalan jauh, tapi dia tidak mau putus asa. Orang-orang bahkan menyemangati Yoyo. Saat berlari, penyangga kaki Yoyo lepas. Namun anehnya, Yoyo dapat berlari dengan cepat. Yoyo lalu menengok si Oyen, tapi ternyata dia sudah pergi. Dan alasan kenapa Yoyo bisa berlari dengan normal itu karena sebelum perlombaan dimulai, si Oyen sempat memberikan kekuatan kepada Yoyo lewat jimatnya. Semua orang bersorak karena Yoyo berhasil dengan lombanya. Si Oyen datang dengan pesawatnya dan mengeluarkan sinar biru. Ternyata cahaya biru itu membuat semua orang lupa akan kenangan tentang Oyen. Saat tiba di planet Miao, si Oyen berkata kepada raja bahwa bumi tidak cocok dihuni oleh kaum kucing. Karena si Oyen sudah gagal dengan misinya, wujudnya tidak akan diubah dan dia akan mendapatkan hukuman.
menggali kentang untuk selamanya. Sedangkan di bumi, kehidupan keluarga Goli sudah lebih baik. Tapi di planet Meow, si Oyen selalu saja rindu kepada keluarga Goli. Saat dia sedang menggali kentang, dia melihat pesawat luar angkasa dari planet Guk-Guk. Para anjing itu mampir untuk mencari makanan. Setelah itu akan melanjutkan perjalanan ke bumi. Mendengar hal tersebut, si Oyen pun memberikan kentangnya dengan syarat dia harus ikut ke bumi. Dia pun sampai di rumah Goli. Goli saat melihat kucing raksasa teriak dan ketakutan, dan langsung menutup pintu. Si Oyen sedih karena sinar biru sudah melupakan tentang kenangannya. Tapi tidak lama kemudian, pintu terbuka lagi. Mereka menyambut si Oyen dengan sangat senang. Sinar biru itu hanya menghilangkan ingatan di otak, tapi tidak di hati. Mereka pun kini bisa kembali berkumpul dan film pun selesai.